So, balik lagi di Amarcord hari ke-18. Program rutin di bulan Ramadan ini di Instagram Live Archipel yang niatnya adalah untuk menggali tentang atau berbagi tentang pengalaman kawan bicara saya, baik kawan bicara saya maupun saya sendiri, Yuki, sebagai direktur Archipel, dan Cinefil, tentang pengalaman bersentuhan dengan medium sinema, dan khususnya pada kawan bicara saya bagaimana medium sinema itu membawa mereka sampai mereka di hari ini gitu. Hari ini kawan bicara saya spesial, kenapa spesial nanti saya ceritakan, adalah Rio Johan, seorang penulis, seorang sinefil juga yang sudah saya kenal lama. Kebetulan beliau sedang residensi penulis di Paris, Prancis, jadi ada perbedaan waktu. Bentar ya, Rio kok nggak bisa gabung-gabung. Jadi hari ini bersama Rio Johan. Hey, apa kabar? Bisa denger gue gak? Wah, gue gak bisa denger lo. Sorry. Rio, sorry gue gak bisa denger lo. Gue coba disconnect dulu, nanti gue connect lagi ya. Pakai headset kedengeran nggak? Oh iya udah. Ya kedengeran. Ya. Berarti nggak usah pakai ya? Iya, begini kedengeran. Lu bisa denger gue? Bisa. Oke, ya Rio apa kabar? Baik. Iya, jadi ini programnya kalau lo belum nonton sebelumnya namanya Amarcord. Lo pasti udah nonton filmnya Amarcord dari filmnya Federico Fellini. Ya udah. Ya Fellini yang dia coba. Yang adegan ini yang paling memorable-nya itu yang paling diinget tuh yang yang mana? Besar itu ya. Yang mana? Yang ada perempuan yang besar itunya. Oh iya. Banyak. Nggak cuma. Oh, perempuan penjual rokok yang punya toko jual tembakau, iya. Itu kan besar banget itu. Iya. Nah, jadi film itu kan dia coba merekonstruksi masa kecilnya gitu kan. Ya loose autobiografi gitu. Ya artinya Amarcord sendiri adalah I Remember. Jadi program ini terinspirasi dari film itu, ya, gitu. Mencoba mengingat-ingat pengalaman sinefilia lo sampai bagaimana pengalaman itu membawa lo sampai di hari ini. Oh ya, mungkin gue cerita lagi dulu, mungkin pertama kali ketemu Rio, bukan. Nah, ini spesial ya. Kenapa lo jadi spesial? Karena semua kawan bicara yang gue undang selama 17 hari sebelumnya, gue udah pernah ketemu, maupun yang berapa hari ke depan, gue udah pernah ketemu secara offline, ya. Kecuali lo. Tapi kenalnya mungkin kita hampir ketemu loh. Iya. Tapi kita udah lama kenal. Udah lama kenal. Iya. Dari zaman blogspot kan ngeblog nggak jelas itu. Sama Kaskus. Iya kan? bikin review nggak jelas terus diposting di Facebook gitu. Iya, makanya kenapa spesial ya. Makanya kenapa spesial bareng lo itu karena belum pernah ketemu secara fisik, tetapi kenal sama lo itu
kayaknya mungkin salah satu yang paling lama. Mungkin yang paling lama di antara kawan bicara gue. Iya, itu aku belum nerbitin karya apapun sebagai penulis juga. Iya. Dan kayaknya kita cuma orang-orang nggak jelas ini, kayak nggak ada kerjaan aja nonton film. Iya, kerjanya cuma nonton film sama nulis review di Kaskus. Gue inget di Kaskus sih, karena tahun berapa ya, 2009, 2008 kali ya. Itu kayaknya lagi... Iya, itu Cinema Poetica juga masih baru, belum ada dulu ya? Belum ada. 2008 itu belum ada. Jadi masih semua online gitu. Nah mungkin Daus Rizal adalah salah satu yang suka bacain review di Kaskus. Ya. Jadi waktu itu di Kaskus, Rio ini salah satu orang yang paling sering, hampir setiap hari kali loh nulis review di Kaskus. Sehari mungkin berapa film kali ya. Nah mungkin awal-awal gitu, coba lu ceritakan dari awal kan, gimana lu pertama kali bersentuhan sama sinema, terus kayak anjir gitu, terus akhirnya lu bisa sampai nulis, bisa sampai nonton sebanyak itu. Oh iya, sebenarnya tadi gue lupa, gue sebenarnya inget oh iya Rio gitu. Gara-gara waktu gue makbul kayak seminggu yang lalu, dia bilang waktu kita ketemu lagi di movie. Terus dia bilang, orang Indonesia yang gue langsung follow adalah pertama gue, terus kedua lo, karena rating filmnya banyak banget. Terus gue pas makbul ngomong gitu, oh iya Rio, nggak mungkin nggak diundang. Itu jadi bahan lucu itu. Bapak bener ya nonton sampai 4.000 film, padahal kan 4.000 film itu kan ada film-film pendek yang cuma 1 menit 2 menit. Iya, atau sama kalau di movie itu kan kayak video klip atau TV series pun juga di listing aja sama dia. Iya, gitu. itu juga aku klip Madonna itu juga aku pasang semua. Klip Madonna, sutradaranya David Fincher. Ingat banget gua. Oke, tolong ceritakan pengalaman lu bersentuhan sama sinema. Sebetulnya aku lebih dulu bersentuhan sama sastra, sama buku sih. Oke. Jadi kayak baca buku itu lebih dari kecil tuh udah baca buku gitu, baca novel, cerpen, dongeng. Yang aku ingat sih film pertama yang waktu aku kecil banget itu ya kayak banyak orang yang Titanic. Klise sih, cuman ya. Oke. Ya, tapi aku pertama kali nonton Titanic itu nggak sampai habis. Itu juga di rumah pamanku gitu. Jadi ada kayaknya itu kan heboh banget zaman dulu kan, awal-awalnya kan. Jadi kayak keluarga aku tuh pengen nonton semua di rumah pamanku dan aku ikut nonton. Terus ada adegan dewasa aku disuruh tidur, udah gitu. Terus yang benar-benar waktu aku kuliah, kan kuliah kan ngekos ya, dan nggak tahu mau ngabisin. Kayak anak-anak mahasiswa baru itu kan kebanyakan waktu nggak tahu mau ngapain aja. Akhirnya karena punya laptop dan nyewa DVD gitu. Awalnya sih ya biasa-biasa aja, terus tahu-tahu ya film yang benar-benar kayak bikin aku ketagihan itu kayak Billy Elliot. Oke. Lanjut. Cerita tentang anak kecil yang pengen belajar ini ya, balet ya. Dan balet ya, kalau dia cowok kan, sedangkan dia lahir dari dia lahir di keluarga keras, keluarga kerja tambang kalau nggak salah ya. Iya. Terus settingnya juga di awal-awal abad 20 ya kan? Iya, itu yang gerakan buruh di Irlandia kan lagi heboh-hebohnya kan. Oke. Terus. Entah gimana sih kayaknya menyentuh sesuatu banget gitu loh kayak. Oh, ada gitu. yang menyentuh lah di film itu kayak si anak itu pengen belajar gitu, yang nggak direstui orang tuanya ya, pokoknya. Dan akhirnya kan mulai cari film. Akhirnya mulai lihat di DVD, di kotak DVD itu kayak menang Oscar ya. Bagus nggak sih kayaknya menang Oscar ini, akhirnya dicobain juga. Dan akhirnya boleh dibilang lah kayak yang awalnya cuma nonton buat nonton aja, akhirnya nonton buat yang kayak lebih kayak ngasih lebih serius aja kayak menghayatinya gitu. Dan akhirnya oke. Terus.
Lama-lama ya kayak Sorry, pengetahuanku agak-agak mungkin ya, putus-putus. kayak pengetahuanku atau seleraku mungkin boleh dibilang soal film ya lama-lama kan berkembang. Kayak pertama kali kenal sama film-film non Hollywood itu aku nonton di YouTube kalau nggak salah, The Virgin Spring-nya Ingmar Bergman. Apa? The Virgin Spring-nya Ingmar Bergman, Virgin Oh, Spring. oke. Ya itu yang pertama Oh, kali ya. film yang obscure yang pertama kali aku tonton di YouTube itu. Nontonnya di YouTube juga. Oke. Iya. Jadi habis itu ya mulai cari-cari di internet dan cara cari download film-film yang Oh, iya. aneh-aneh. Oke. Ya gitu sih. Oh, dulu tuh The Virgin Spring itu ada di ini ya? Ada di YouTube ya? Ada dulu dan kayaknya dipecah-pecah deh waktu itu aku nontonnya. Jadi kayak Oh, iya. iya jadi kayak 10 menit gitu videonya. Oke. Iya, terus. Iya. Sampai sekarang aku suka karya-karya si Bergman itu, Ingmar Bergman. Oh iya. Beda ya sama pengalamannya Bang Yuki ya. Lebih spesial mungkin Bang Yuki. Sebenarnya, terima kasih dengan Mbak Oti yang mengingatkan, ternyata settingnya Billy Elliot 80-an. Oh iya, sebenarnya sama juga sih. Pertama kali gue juga demen film yang agak obscure gitu, kalau obscure Iya. gitu karena Masih ada satu titik ketemu ya. Bergman juga. Iya, Bergman di The Seven Seal. Tapi lu juga sama kayak Makbul, pertama kali ingat nonton film pengalaman itu adalah Titanic. Tapi kalau dia disuruh tutup mata juga. Titanic ya. Aku ngintip dikit deh waktu itu. Kan aku disuruh tidur karena kan nggak pindah kan itu kan kayak kumpul keluarga ya. Jadi kayak orang itu aku tidur di deket, nggak di kamar tapi di depan TV, disuruh tidur aja. Sementara yang lain nonton. Kayaknya aku mungkin ngintip deh yang adegan mereka ada di mobil kan main adegan dewasa ya. Kayak aku ngintip. Iya. Terus dari Virgin Spring, terus dari Virgin Spring aku cari-cari sih, kayaknya sejak itu juga aku ketemu yang belajar yang namanya torrent. Aku agak gaptek sih jadi kayaknya aku belajar yang namanya torrent. Terus dulu kayaknya ada kayak blog-blog yang ngasih link-link ilegal gitu ya. Iya, rapid share dan lain-lain dan teman-temannya. Rapid share sekarang nggak lagi rapid share kan ya. Akhirnya ya udah ada ya. Dan akhirnya ketemu Kaskus lah. Akhirnya lihat orang-orang ngisi review, aku iseng ngasih review juga. Lu itu tuh tinggal di kota mana sih? Aku waktu itu di Solo, kuliah di 11 Maret ya, Teknik Kimia. Oh, oke. Teknik Kimia, oke. Iya. Oke. Jadi nggak ada terus sastra atau film sama sekali. Aku nggak ngerti nggak belajar apa soal sastra atau film. Tapi ya nonton aja sih. Dan ya akhirnya ya dari blog-blog itu, dari Kaskus ya kenal sama Bang Yuki, terus dicikokin Bang Yuki untuk ikut. Kayaknya Bang Yuki yang ngundang ke Surreal Movies ya waktu itu ya. Oh iya. Website tapi udah mati kan Surreal Movies ya. Iya udah mati kan ya itu. Iya. 2 tahun lalu kali ya. Itu juga gue dikasih tau si Rian. Kayaknya aku juga terus kenal sama yang disuruh bikin yang lain, orang-orang lain bikin blog, akhirnya bikin blog juga aku. Terus kenal sama orang-orang yang review itu juga. Blogger ya. Kayak Bang Mubi dulu ada yang namanya kan, kalau salah ya. Iya. Adrian sama Makbul sebelum bikin Cinema Poetica juga bikin yang blog-blogan juga kan dulu. Iya mungkin ya. Iya. Karena mereka punya komunitas nonton dulu di Kinoki Jogja gitu. Mereka kan barengan tuh sebelum ke Jakarta tuh mereka udah menjalankan itu. Gitu terus
sampai Aku yang apa? aku ingatnya sih Adrian kontak aku disuruh kontribusi satu esai film-film Ceko ke Cinemapoetica karena dia lihat kayak aku suka banget film-film Ceko, jadi disuruh. Dan itu satu-satunya esai di Cinemapoetica yang aku tulis. Film-filmnya siapanya lo tulis? Film-film Ceko yang mana? Saya tahu ada yang tertarik dengan film-film Enggak sih, Ceko. enggak lebih ke gambaran besar tentang apa, kayak mereka kan punya gerakan, kalau Prancis kan ada French New Wave gitu, Nouvelle Vague. Ceko kan punya Czechoslovakia New Wave gitu, jadi disuruh gambarin gitu aja. Berarti film-film sekitar tahun 60-70 ya? Iya, 60-70 ya. Oh. Oke, terus? Cuma ya akhirnya lama-lama, karena aku juga suka baca kan, aku selain nulis review kan juga suka nulis cerpen juga ya. Suka baca, akhirnya ya nulis cerpen juga, dan ternyata cerpenku dimuat gitu, nggak banyak sih, cuma dimuat. Dan beberapa tahun kemudian KPG itu Marketa Lazarova tuh ada yang bilang. Iya, Anda benar. Iya, mantep ya. Akhirnya KPG nerbitin Kumcerku, dan setelah akhirnya resmi jadi penulis karena sudah nerbit satu buku, nggak lagi berhenti nge-review film, cukup ditonton aja. Aku pun udah nggak tahu lagi itu blogku itu gimana ceritanya. Terus sekarang berarti lagi apa tuh di Paris? Ini kuliah sih, jadi kuliah teknik aja, bukan kuliah film atau kuliah sastra kreatif. Lanjutin di kuliah teknik. Nggak, waktu soalnya tahun lalu pas gue memang lagi kebetulan ke Jerman gitu kan, gue bilang, lu lagi di kota mana? Tapi lu kan kayaknya lagi kayak ke beberapa kota gitu kan, pas jadwal itu jadi kita nggak pas mulu. Gue pikir bulan apa sih itu? November. Lu bilang lu lagi di kota apa? Di mana sama novel? Itu aku habis dari Frankfurt Book Fair kayaknya. Oke. Iya. Terus novel-novel yang lu atau cerita pendek yang lu tulis itu sekitaran tentang apa, Rio? Jadi makanya aku baru nerbitin 2 buku sih, jadi belum penulis yang produktif banget sih, baru 2. Ya, buku pertama kumpulan cerpen. Mungkin yang menarik yang kayak yang menarik di cerita itu kayak cerpen yang jadi judul kumpulan cerpen itu Aksara Amananuna. Itu judul satu cerpen di cerpen itu Aksara Amananuna juga. Dan cerpennya ini inspirasinya dapetnya dari salah satu adegan di film Dokternya Yorgos Lanthimos. Oke. Terus tapi aku nggak jiplak banget film-filmnya, cuman kayak itu kan ceritanya beda jauh. Kayak di cerpen aku itu ceritanya latarnya Menara Babel. Setelah Menara Babel runtuh kan, bahasa orang kan kacau balau ya. Dan ada satu orang yang nggak nemuin bahasanya sendiri, nggak nemuin bahasa yang bisa cocok sama bahasa dia, dengan lidah dia. Akhirnya dia bikin bahasa sendiri gitu cerpennya. Dan idenya datangnya dari Doktut itu ya. Kan ada adegan, kalau nggak salah di Doktut itu ada adegan bapak ini ngajarin bahasa ke dua anak perempuannya ya. Jadi kayak kalau lidah tuh bukan lidah, tapi kayak makan gitu kan. Kayak ciptain bahasa sendiri gitu. Dan ini kayaknya nempel di kepalaku gitu. Itu ceritanya aku tulis tahun 2012 kalau nggak salah. Ide kayak ciptain bahasa itu nempel di kepalaku, dan aku kaitin sama cerita Menara Babel jadi cerpen itu. Lalu yang kedua apa masih panjang? Kedua sih. Yang kedua novel sih. Buku kedua aku novel, itu tadi kumpulan cerpen. Ada beberapa cerpen yang memang terinspirasi dari film sih, ada yang langsung, ada yang atau nggak langsung gitu. Jadi kayak aku kadang-kadang aku nulis cerpen yang latarnya jauh gitu, kayak di Inggris abad keberapa gitu, dan itu kan film kan membantu ya ngasih suasana gitu. Cuma ya kalau ditanya apakah sebagai
maksudnya sebagai penulis kayak aku pengen bikin novel yang filmis atau difilmkan itu sih bisa difilmkan sih enggak juga sih aku kayak. Oh gitu. Belum ada yang ini Maksudnya nyamperin lo untuk enggak sih. memfilmkan. Kupikir sih kayaknya mustahil sih Bang Yuki karena Bang Yuki kenal sama Mbak Fani Khotimah dan Mbak Ebe juga nggak? Ebe tuh Ebe Yuliana Elvina Ebe. Parang. Iya. Oh iya. Aku sering bercandain mereka kan kayak ini dong filmin bukunya. Mereka bilang mustahil ya karena memang cerpen-cerpenku atau novel-novelku nggak aku tulis untuk dijadikan film gitu. Ketika aku mikir tulis cerita nggak mikir film sih. Oke. Walaupun beberapa inspirasi dari film gitu. Iya, jadi menurutku itu dua medium yang beda sih. Jadi nggak seharusnya kalau buat aku ya kalau ingin menulis cerita atau karya sastra gitu, novel, fiksi, cerpen, ya yang dipikirkan ya harusnya medium itu sih, bukan medium film. Jadi atau memang halo agak-agak putus-putus. Halo ya. Iya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Iya, atau mungkin jadi lu sendiri yang nyutradarin karena jadi lu yang tahu cara mindahin medium yang berbeda itu. Yang pertama Stephen King. cerpenku latarnya jauh Bang. Jadi kayak Sumeria gitu atau Mesir kuno, Inggris kuno itu kayaknya mahal. Kayak Paul Augusta pernah bilang harusnya animasi itu katanya. Pernah bilang apa? Harusnya kalau mau diadaptasi jadi animasi katanya. Oh gitu. Iya. Dan yang kedua itu kayaknya buat aku ya kalau menulis medium tulisan itu kan titik beratnya itu di kata ya, bukan di bahasa visual ya. Sedangkan aku ketika menulisnya sebisa mungkin semua itu dititik beratkan di kata, jadi kayak imaji, metafora itu metafora bahasa gitu, bukan metafora visual. Oke. Jadi aku nggak bisa bayangin gimana cerita yang kutulis itu. Aku sendiri sebagai penulis nggak bisa bayangin gimana cerita yang kutulis itu bisa dalam wujud film sih. Karena ketika mikirinnya ya aku nggak mikirin dalam wujud film, jadi kayak gimana adegan-adegan itu atau imajinasinya itu terbentuk dalam pakai kata gitu sih ya. Jadi beda itu sih menurut gue beda medium aja sih. Oke. Ya. Oke, ya gue paham. Tapi maksudnya bukannya nggak mungkin, mas. Bukan mungkin sih. Dan kalau misalnya ada yang mau ngadaptasi ya, aku anggap itu sebagai karya lain, bukan aku pisahkan dari karyaku sih. Maksudnya aku pisahkan bukan berarti dalam artian jelek ya, tapi kayak itu kayak medium lain gitu. Jadi aku nggak ngelihat adaptasi film terhadap karya novel gitu sebagai sesuatu yang terikat dengan novel, terikat banget sama novelnya gitu. Oh, kalau gitu film apa yang merupakan adaptasi novel yang lo demen? Banyak sih ya. Dan aku kebetulan juga baca bukunya. Kenapa? Aku suka Closely Watch Trains. Wis, film Ceko nih. Iya. Itu juga aku baca bukunya itu. Aku baca bukunya juga itu. Closely Watch dan kalau harus aku bilang pengalaman baca bukunya dan pengalaman nonton filmnya beda loh. Oke. Berarti itu jadi dua medium yang berbeda ya, seperti. Iya, kan ini kan sering jadi perdebatan orang ya kayak apakah film itu harus sesuai sama novel atau enggak gitu ya. Terus? Menurutku film bisa bebas sih. Ya kayak aku suka Run itu kan adaptasi dari King Lear ya. Iya. Shakespeare.
Kalau Bang Yuki suka apa yang adaptasi? Ya, tadi gue mau nanya sebenarnya, kalau Bresson itu kan biasanya karya-karyanya juga, Robert Bresson itu biasanya karyanya juga adaptasi dari buku ya. Iya, Iya adaptasi kan? juga kan ya. Nah, sebagian besar ya kayaknya yang gue demen maksudnya yang dia bisa mentransfer kedua medium itu maksudnya jadi berbeda, punya karakter masing-masing ya filmnya Bresson. Atau yang gue paling inget itu sih, yang maksudnya ya kan banyak juga kayak film-film Hollywood juga, apalagi yang klasik-klasik juga banyak kan yang merupakan Iya, adaptasi. Hemingway kan ya. Iya, Hemingway atau Tolstoy kan Tolstoy sih. Kalau film-filmnya Dura udah pernah nonton belum? Margarit Dura. Ada beberapa kayak misalnya India Song, kebetulan waktu itu juga diputar di Archipel sih. Tapi itu bukan dia yang nyutradarain kan? Bukan. Margaret Dura. Dia juga Margaret Dura ya, India Song. Iya, Margaret Dura. Iya. Oh iya. Sama. Menurutku. Kenapa? Menurutku Margaret Dura menarik loh, karena dia penulis sekaligus sutradara juga, dan karya tulis, dan ini terlepas dari kita suka atau enggak sama karyanya ya, itu kan pilihan pribadi, selera pribadi ya. Cuman dia bisa kasih napas yang beda antara karya tulis dan karya filmnya. Menurutku dia ngerti kalau medium film itu medium film dan medium sastra medium sastra. Gak banyak yang kayak gitu yang bisa di dua-dua. Wah, filmnya dia sih bahasa visualnya juga ajaib banget sih. Iya. Nah, iya. Soalnya kalau dari kalau penulis yang jadi loncat jadi sutradara, kebanyakan filmnya kayak lurus aja gitu ya. Iya, siapa ya? Kayak nggak ada inovasinya gitu ya. Iya sih. Iya benar, lo benar. Siapa ya yang penulis terus menjadi filmmaker juga selain Dura ya? Ya yang gue tau Alan Rob Greeley itu yang nulis, yang bukunya juga diadaptasi sama Alain Resnais banyak. Pasolini nulis novel juga loh, cuma novelnya nggak terkenal. Iya. Dia lebih terkenal di film kan. Dia lebih terkenal di film kalau Pasolini. Beda kalau Dura kan dua-duanya terkenal ya. Iya. Siapa lagi ya? Gue jadi mikirin deh. Jenar Maisayu. Belum nonton filmnya. Kalau menurut lo gimana filmnya dan bukunya? Aku baru nonton. Mau kasih jujur, kasih komentar jujur atau sopan? Jujur lah, gila lo. Aku suka beberapa cerpen di Mereka Bilang Sayang Monyet. Itu aja sih. Filmnya? Sisanya no komen. Nanya komen mau komen jujur apa enggak, sisanya no komen. Curang. Oke. Oh iya. Tapi Dura tuh filmnya banyak kayak, gue jadi mikirin. Aku ingin nonton satu film. Kayaknya aku ada satu film yang dia dari Dura yang udah aku tonton dan aku baca novelnya. Cuma aku agak lupa sih judulnya. Destroy She Said. Halo. Jujur. Pernah nonton film Dura yang judulnya Destroy She Said. Judulnya agak putus. Destroy. Judulnya Destroy She Said. Coba aku ketik ya. Iya. Destroy She Said. Destroy She Said. Iya. Kalau gue belum, itu ada filmnya. Itu kayak dia ada film dan ada novelnya, dua-duanya Dura ya yang bikin. Sutradaranya juga si Dura. Oh belum, gue belum nonton. Gue kayaknya baru cuma nonton 2, India Song sama Natalie Granger. Kalau gue nggak salah ya. India Song itu bagus banget ya. Iya, Le Camion. Cuma dia kalau novel dia yang terkenal ini sih yang Lamang, The Lover, yang The Lover. Okay. Itu diadaptasi jadi film tapi bukan dia yang sutradarain kan, dan filmnya bukan gaya dia banget filmnya. Kayak kalau dia yang nyutradarain jadi film nggak kayak gitu. Iya. Oh, terus lu di sana gimana kultur penonton lu di sana? Masih nonton atau punya crowd atau punya peer group cinephile gitu nggak di sana? Apalagi lu di Prancis, di Paris terutama. Aku lebih ikut grup penulis sih. Cuman tradisi sinema di sini menarik dan menyenangkan gitu. Gimana?
Indonesia masih jauh tradisi sinema dari Prancis, wajar ya. Iya, iya. Gimana ceritain? Misalnya di sini banyak bioskop kecil gitu. Atau kita mulai dari apa yang dibilang Martin Scorsese aja. Dia kan protes soal film-film superhero ya. Oh iya, yang baru-baru ini. Iya. Di sini film-film superhero agak susah mendominasi. Nggak bakal bisa mendominasi karena nggak ada. Aku pribadi nggak pernah lihat kayak misalnya Avengers tayang di bioskop lebih dari 2 layar gitu. Oh, oke. Jadi ada batasan. Jadi mau selaku apapun itu Avengers itu ya tetap 2 layar mas. Atau 3 kalau ada 3D-nya mungkin. 3 dalam satu bioskop maksud lo? Iya, jadi satu bioskop kayak di sini paling besar Leal bioskopnya itu ada 30 layar gitu ya. 30 layar, dan itu sebanyak itu layar ya Avengers tetap 2 tempat aja. Oke, iya. Iya sih. Jadi kayak di sini mereka juga mau mempertahankan kayak sinema lokalnya, sinema Perancis itu tetap ada tempat di bioskop. Jadi kayak film Perancis dan tetap ada penonton. Dan juga mereka juga bioskop ini punya program-program kayak nayangin ulang film-film klasik. Kita bisa nonton Ingmar Bergman di bioskop gitu. Di bioskop itu tadi yang paling besar itu. Bahkan di bioskop yang paling besar itu. Yang besar atau yang kecil ya. Oke, asiknya. Atau buat yang snob kayak kita ini kayak lo kali ya. Bisa kadang-kadang suka ada tiap bulan mereka punya program nayangin kayak program kayak Discovery gitu, menemukan film dari sutradara obscure dari negara yang kita nggak tahu ibu kotanya apa gitu. Misalnya apa yang lo tonton? Misalnya apa? Aku nonton film dari ini. Aku nggak tahu negaranya. Jangankan ibu kotanya, negaranya. Filmnya aku ada kayaknya pernah ada satu film dari ini deh, kayak Tajikistan ya tayang di sini. Oke. Anjir Tajikistan. Iya benar sih, gue lupa kotanya. Di sini juga ada bioskop independen loh. Jadi kayak bioskop independen itu cuma nayangin film-film yang independen, indie. Yang nggak diproduksi atau didistribusi film-film perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi ya tradisi bioskopnya besar di sini dan jalan gitu. Film Marlina kan pernah tayang di sini. Oke. Oh, berarti ada distributor ya di sana ya? Tapi kayaknya di bioskop kecil dan independen, bukan di bioskop besar ya. Aku nonton Marlina lebih dulu daripada orang-orang Indonesia loh. Iya sih. Iya. Terus. Kayaknya selama aku tinggal di sini, film Indonesia yang aku tonton di bioskop itu Marlina deh. Selain itu belum ada deh. Oh, nggak ada ya? Filmnya Joko Anwar belum pernah masuk sana ya? Di bioskop gitu? Kayaknya dia pernah ditayangin di festival apa gitu, tapi nggak bioskop. Bukan tayang komersil ya. Tahu kan maksudnya beda ya? Di festival film thriller gitu. Tapi bukan ditayangin di luar acara itu kayaknya. Oke. Di Paris sendiri ada festival film ada berapa sih? Banyak festival film yang paling terkenal kan sih. Enggak, yang di Paris. Banyak sih, ada festival animasi dan lain-lain. Oke. Di Annecy kan ada festival animasinya gitu. Oh iya. Annecy. Dan yang aku perhatiin juga di bioskop, apalagi bioskop kecil ya, bioskop independen ya. Itu mereka juga nyediain pamflet gitu, dan di pamflet itu nayangi kayak pamflet kayak buklet kecil gitu. Kita bisa ambil gratis buklet kecilnya. Di bukletnya itu kita bisa baca kritik film dari film-film ini tayangin, review. Oke, review. Sebagai dan orang-orang baca. Ya, aku nggak bakal bilang semua orang di Paris ini kayaknya sadar budaya sinema gitu, tapi itu dibaca. Jadi kayak kritik film gitu,
kritik bukan cuma film aja yang jalan, yang budaya, bukan cuma budaya film aja yang jalan, tapi budaya kritik film juga jalan di sini. Dan majalahnya yang, apa aja? yang Kenapa dan yang apa? Transfuse banyak sih. Aku jarang beli sih, cuman kayak ada buklet-bukletnya gitu. Oke. Ada Transfuse ya. Kritik film juga bukan cuma di majalah, tapi kayak di TV dan di radio juga ada. Aku ingat pernah satu mobil sama temen-temenku ya. Mereka muter radio, dan di radio itu muncul kritik film kayak nayangi. Kayaknya mereka lagi bahas Parasit deh, yang baru menang Cannes. Dan mereka orang di radio itu debat soal itu. Dan dua temanku Paris ini ikut debat juga. Jadi ya kritik film itu kayak lebih kayak dialog gitu di sini. Dialog. Jadi bahan dialog. Jadi lebih kayak kalau orang keluar bioskop, mereka debat soal film gitu. Film. Ya, pasti jadi salah satu bahan obrolan sehari-hari lah ya. Udah begitu. Iya, jadi nggak sekedar kayak kita habis nonton film terus bagus udah gitu. Ya bukan berarti mereka ngomongin film tiap hari ya, cuman ya kayak habis nonton film ya mereka ada obrolan gitu, ada dialog setelahnya. Terus lu habis nonton apa aja, Rio? Itu sih Kenapa? Sorry, agak putus-putus jadi ngomong. Kayak aku bukan orang sinema sih, tapi kayaknya menurutku yang Indonesia juga perlu diperhatiin di Indonesia itu kayak kritik film. Sama kayak sastra. Kita juga kurang kritik sastra di Indonesia. Budaya kritiknya kan. Iya. Menurut Bang Yuki gimana budaya kritik film di Indonesia? Iya, masih belum, maksudnya kalau dari di sini ya belum sebegitunya ya, maksudnya ya kenapa kultur filmnya di Prancis kuat kan memang karena sejarah kritik filmnya juga sama panjangnya mungkin ya, sama dengan sejarah Prancis yang film kan dimulai dari lahirnya di Prancis kan, Lumière. Iya, terus maksudnya sejarah kritik filmnya juga mulainya sangat awal juga, nggak beda-beda jauh, sehingga ya saling berkomunikasi. Gitu. Orang-orang filmnya di Indonesia anti kritik nggak tapi? Duh, kalau itu gue nggak mau komen. Mungkin ada yang iya, ada yang enggak juga gitu. Tapi yang sebenarnya kritik film juga penting kan? Menurutku pentingnya bukan cuma sekedar buat kontrol kualitas, tapi juga kayak bilangnya itu kayak itu lebih kayak dialog gitu, dialog untuk kayak misalnya kayak di Paris gitu kan juga dulu maksudnya geng sinefil yang melahirkan sampai Nouvelle Vague atau sampai itu juga kan tradisi kritik film ya. Dan tradisi kritik gitu ya. Maksudnya dan itu juga sebenarnya juga nggak sendiri kan. Maksudnya ada geng-geng lainnya juga yang saling mengkritik. Jadi mereka juga saling mengkritik wacana yang dibawa masing-masing gitu kan. Maksudnya mungkin tahu itu kan Nouvelle Vague atau geng Godard, Fayard di Cinema dan lain-lain. Tapi kan juga ternyata ada geng lain yang misalnya kayak majalah Positif, atau masih ada nggak sih? Iya. Jadi mereka kan saling itu kan. Kayaknya majalah masih deh kan. Masih ada ya. Ya dulu juga maksudnya kalau Godard dan lain-lain mainnya ke Cinémathèque Française, terus juga ada gengnya Cinema Macmahon yang dulu mereka nongkrongnya di bioskop di daerah dekat Arc de Triomphe, itu punyanya Pierre Risiam. Masih ada nggak tuh? Kayaknya masih ada. Iya, itu kan. Terus mereka punya majalah sendiri. Saling maksudnya yang ini championing film yang ini, yang geng Cinema Macmahon championing film-film B-nya Hollywood kayak gitu kan. Jadi sangat itu sama kayak di sastra juga gitu, dan memang harusnya kayaknya di ranah seni atau apapun harus ada medium kritik, itu harus lahir. Iya. Dan lu baca juga itu nggak? Baca kritik film di sana nggak, atau kritik sastra di sana? Aku masih bahasa Perancisku masih perlu dilatih lagi untuk baca. Oke. Sehari-hari bisa ya? Aku bisa sehari-hari atau ngobrol. Soalnya bahasa Perancis yang sastrawi itu, yang untuk nulis itu beda dengan bahasa ngobrol, enggak kayak bahasa Inggris. Oke. Oh, sangat ini ya.
yang formal sama yang bahasa ngobrolnya beda. Ya di Indonesia juga gitu sih. Iya nggak sih. Tensisnya juga beda gitu. Oh, tensesnya juga beda. Oke. Iya. Terus. Lu baru di sana gimana tuh kondisi karantina COVID Ini hari terakhir loh. Besok gitu. udah bebas. Ya Serius? nggak bebas tapi nggak langsung tiba-tiba orang pesta di tengah jalan rame-rame itu. Katanya sempat diberlakukan ini ya, jam malam gitu ya? Enggak, udah bebas. Udah Ini bebas, kita karantina sejak 13 Maret ya. Jadi 13 Maret karantina. Hari ini hari terakhir. Soalnya juga kurvanya udah landai. Dan apa ya? Besok bebas tapi bebasnya perlahan gitu. Jadi nggak bukanya bertahap. Jadi nggak langsung tiba-tiba jebol semua orang mau Oke. Sekolah belum buka. Bisnis ada yang boleh buka, ada yang enggak. Kayak bisnis kayak gym, diskotik gitu kan, diskotik atau tempat yoga gitu kan belum boleh buka. Cuman yang kayak pasar restoran boleh gitu. Iya. Supermarket. Terus dari restoran. selama karantina ini lo nonton apa aja, Rio? Banyak. Gak ada kerja lain selain nonton. Maksudnya gak ada. Nah, itu yang pengen bisa dikerjain. Nah, itu yang pengen kita tahu. Tapi lo kuliahnya juga jalan online, tapi tetap jalan kan? Selama karantina. Tetap ya. Oh, tetap. Iya. Lalu banyak yang ditonton, cuma ya apa ya? Aku nonton yang terakhir aku tonton film Ceko judulnya Miraculous Virgin. Miraculous, aku ketik ya. Iya. Filmnya siapa juga? Itu filmnya Stefan Uher, tau nggak Stefan Uher? Ya gue nonton satu, itu kayak sutradara ya. Stefan Uher. Ini apa? Pak, mungkin ini ya apa ya yang terkenal sih The Sun in the Net ya, yang tentang cewek Nazi gitu lah ya. Kalau nggak salah disembunyiin. Terus kalau yang ini tentang apa? Ini lebih Ceko sebenarnya, lebih absurd. Apa? Ini tentang cewek absurd sih, filmnya absurd, kayak campurin fantasi sama fiksi sama realita gitu. Ceritanya ya tentang cewek cantik gitu yang baru tiba di kota dan dia bikin jatuh hati, bikin empat seniman tergila-gila sampai akhirnya berpengaruh sama karya mereka gitulah. Oh gitu. Filmnya absurd. Boleh juga nih. Film tahun berapa ya? Kayak 60 deh. Tahun 60-an, oke. Ya aku suka dari film-film Ceko tahun segitu tuh ini sih Bang Yuki apa? Kan itu kan zaman New Wave Czechoslovakia itu kan zaman Ceko era-era komunis gitu kan. Mereka punya sensor komunisme gitu kan. Komunisme yang ketat gitu kan. Mereka punya sensor. Dan orang cuma boleh bikin film yang bernafaskan sosialisme, apa sih namanya samanya, sosialisme, realisme sosialis gitu ya. Karya seni itu termasuk film kan. Dan seniman mereka kan kayaknya susah gitu kalau mau bikin film yang mereka mau, karena harus ada sensor ketatnya juga kan. Jadi mereka bikin kritik buat rejim mereka itu tuh lewat film-film yang komedi, absurd, konyol. Kayak Daisy-nya Vera Shitilova itu kan konyol gitu ya. Lucu-lucuan gitu. Jadi seolah bukan film yang politik, tapi ada politik di dalamnya. Tapi aku sih lebih tertarik di konyolnya aja. Oke. Terus nonton apa lagi tuh? Apa ya? Film-film Ceko yang benar-benar bikin aku tertarik sama film-film Ceko itu film yang judulnya panjang sih ya, aku ketik ya. Aku agak lupa judulnya. Filmnya siapa ya? Bukan Valerian Her Weeks of Wonders. Bukan ini. Pernah denger film itu? Kayaknya judulnya itu kalau nggak salah. Oh. Gue pernah baca doang.
Tapi Itu belum nonton. film Ceko yang pertama aku tonton itu ya tentang satu teman. Ceritanya sederhana sih, kayak cuma sekelompok teman, mereka piknik di pinggiran kota. Dan terus mereka diganggu sama beberapa orang yang ternyata beberapa orang ini tamu pesta. Mereka diundang ke pesta ini. Lama-lama pestanya makin lama makin aneh kan, dan yang tuan rumah pestanya makin lama makin kayak diktator gitu. Jadi ya makin kayak ngatur-ngatur orang gitu kan. Itu filmnya siapa ya? Lucu. Filmnya siapa ya? Kayak Audrey, apa nama-nama Ceko susah sih disebutnya. Oke. Banyak aksen-aksennya gitu. Ini film Ceko pertama. Tapi kalau Itu film Ceko pertama yang lo tonton? Iya, dan yang bikin aku suka. Oke. Film-film mereka. Oke, kalau gitu kalau Bang Yuki perhatiin film-film mereka kadang-kadang suka ceria tapi lama-lama absurd gitu, kayak Valerian Heroic of Wonder kan ceria. Iya. Banyak pestanya gitu kan. Kayak pesta tiap hari kan, kayak festival tiap hari, karnaval tiap hari. Report. Sorry, bentar gue mencoba. Terus. Kalau gitu lu ini aja, lu bikin top 10 film Ceko yang misalnya kayak orang mulai mau nonton film Ceko tuh, lu merekomendasikan apa aja 10 film Ceko yang untuk yang paling menarik menurut lu? Aku belum pernah mikirin ini loh. Iya. Pasti. Gue tau banget. belum pernah aku. Tapi yang jelas sih yang lama aku beberapa kali ngomong sama teman-teman sinefil juga, kebanyakan sih mereka bersentuhan dengan film Ceko ya, kalau nggak dari Milos Forman, dari The Shop on the Main Street ya. Jan Kadar. Iya, Jan Kadar itu kayak dua nama terkenal itu kan, yang Forman atau Milos Forman terkenal karena dia lari ke Hollywood ya. Iya. Iya sih. Terus pas orang nyari tahu, oh, dia punya film waktu di Ceko gitu. Iya. Tapi filmnya Fireman's Ball itu bagus. Iya, Fireman's Ball. Love of a Blonde nonton nggak, Bang? Kayak belum. Kayaknya film dia waktu di Ceko yang baru gue tonton itu Fireman's Ball aja. Sama sisanya yang film Hollywood. Yang terkenal yang dua itu kan, yang Fireman's Ball sama Love of a Blonde. Iya. Jadi lu merekomendasi? Adelaide suka nggak Adelaide? Adelaide suka nggak? Adelaide itu filmnya bukan filmnya dia kan? Bukan, tapi suka nggak? Nah, gue agak lupa tuh. Gue sebenarnya udah nonton belum, cuma gue ada filmnya. Bentar, filmnya siapa ya? Filmnya siapa? Halo? Oh, iya. Oh, Flacil. Ini aku juga nyari sih. Iya, František Flacil, iya. Gue gak lupa sih cerita. Tapi kayaknya The Party and the Guest itu Jan Amek. Oh, Jan Amek yang bikin itu juga dong. Yang bikin apa? Yang tadi Closely Watch Trends, ya bukan sih? Bukan, itu Jiri Menzel itu. Oh, Jiri Menzel, oke. Ya udah buruh. Ada film Jiri Menzel yang dilarang tayang menurutku bagus banget filmnya, tapi dilarang tayang di negara dia bertahun-tahun, dan boleh tayang akhirnya tahun 90-an. Aku lupa judulnya, kayak itu tentang orang-orang yang dikucilkan di negara mereka dan akhirnya hidup di dekat-dekat kotak sampah, tapi lucu filmnya. Filmnya Jiri Menzel. Larks on a String, tahu kan filmnya? Oh, tahu. Jadi lu merekomendasikan 10 film Ceko yang paling menarik menurut lo apa aja nih? 10 film Ceko favorit lo? Aku mesti mikir dulu, ini nggak bisa spontan ini. Tapi yang jelas ya Larks on a String, Closely Watch Trains, The Shops, sama satu dari filmnya, salah satu film Karel Zeman tuh wajib menurut. Oh, oke. Yang fantasi itu. Apa sih yang dibawa? Itu inovatif loh itu. Iya. Yang di bawah laut, yang tentang cerita-cerita. Iya. Itu agak ngingetin sama Wes Anderson nggak sih kalau nonton film Karel Zeman? Iya. Yang mana yang lo ituin? Yang lo rekomendasikan kalau Karel Zeman untuk memulai Karel Zeman? Aku suka Baron Munchausen. Oke. Aku suka semua Karel Zeman. Aku suka hampir semua Karel Zeman sih. Aku suka suka juga The Comet.
Kalau Bang Yuki suka yang mana teman? Gue yang tunggu, kalau gue Stolen Airship juga bagus. Stolen Airship. yang Jules Verne itu. Oh ini ya, the Fabulous World of Ya itu. Journey to the Beginning of the World. Ya. Ayo apalagi? Baru 4. Lars on a String, Closely Watched Trains, Baron Munchausen, On the Comet. Apa yang mesti mikir? Soalnya banyak banget film yang ditonton. Iya tahu. Lu kayak dulu sering banget tuh nge-review film Ceko gitu. Yang kayak iya. Soalnya kalau udah sebanyak ini aku udah nggak mikir-mikir 10 film disukain, 10 film. Bang Iki masih mikir enggak kan? Enggak sih, cuma maksudnya kalau Ceko langsung iya sih, maksudnya terlalu apa aja ya gitu. Pasti lupa, tapi kan pasti kalau yang lu demen banget sengangannya aku ada yang demen banget ya kayak ya yang aku demen banget ya mungkin kayak Closely Watched Trains. Banyak sih ya. Saya mikir dulu. Aku suka judulnya juga panjang-panjang sih. Yang filmnya Citilova yang tentang pebalet itu yang itu yang warna itu kalau nggak salah kan. Soalnya judul mereka susah-susah ya, panjang-panjang juga kan judulnya. Judul film Ceko kayak aku inget kayak ada film yang kadang-kadang aku inget film tapi nggak inget judulnya, kayak ada film tentang mereka tentang anak kecil yang mau belajar naik kuda. Akhirnya jatuh terus itu. Tapi aku nggak inget judulnya karena judul mereka panjang-panjang kayak How to Drown Mr. bla 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 itu bla 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 itu kan. Mereka bukan bikin judul filmnya nggak tahu nih kan. Ini judulnya About Something Else yang tentang pebalet itu. Aku belum nonton yang itu. Itu bagus banget tuh filmnya Citilova yang itu. Kalau Bang Yuki sendiri, kenapa? Kalau Bang Yuki sendiri, menurut Bang Yuki, era film yang paling menarik itu tahun berapa? Zaman kemasan film itu. Kalau gue lihat dari misalnya kayak gue ngelihat dari list yang gue bikin di Excel gitu sih kayak 50 sama 60-an sih. Iya, aku setuju dan kayak banyak sutradara dari banyak negara bikin film-film emas dari tahun-tahun itu ya 60. Maksudnya kan sebelum itu paling tahun 40 sampai ke depan, sampai sebelumnya itu sampai lebih awal lagi kita cuma tahu biasanya cuma film Prancis, film Amerika, film Inggris, ya kan? Terus tahun 50-60 tuh kayak semua bergerak gitu. Lu mau apalagi 60 kan? Apalagi 60 itu kayak orang-orang kenal punya mainan baru dan mereka bisa pakai mainan ini secara matang gitu ya, dan akhirnya mereka berkarya dengan mainan ini secara matang itu tahun 60-an ya. Iya, 50-60 tuh menarik banget. Maksudnya di Hollywood pun menarik, di seluruh dunia pun menarik. Di luar juga. Iya. Soalnya aku lihat sih kayak tahun 10, 20, 30, 40 itu kayak mereka baru kenal mainan ini dan masih eksplorasi. Iya. Sebenarnya 60-an udah mulai. Sebenarnya gue gak terlalu banyak suka sama film-film tahun 30-an secara umum sih. Karena kan waktu iya kan kayak baru-baru awal apa sih kenal suara tuh kayaknya belum Berarti satu pemikiran sama Tarkovsky ya. Dia juga nggak suka film-film bisu gitu. Dia nganggapnya gitu ya. Dia bilang kayak film bisu gue suka. Dia sama Tarkovsky. Justru yang tahun 30-an tuh pas suara baru mulai masuk, terus orang-orang baru bikin film Hollywood tahun 30-an tuh gue juga jarang banget yang gue suka gitu, karena ya itu antara terlalu cerewet, bukan antara terlalu cerewet sih, memang cerewet semua. Jadi terlalu cerewet. Itu era melodrama. Itu kan era melodrama banget kan, itu kan kayak Betty Davis yang melodrama yang masih teatrikal banget kan. Orang belum kenal namanya realisme kan gitu kan. Jadi kayak masih kayak teater banget namanya.
Iya. Nah itu mungkin ya kenapa 50-an menarik karena cara mereka acting itu udah ya yang tadi barusan lo bilang Iya, tahun 50-an ya kan. betul. Oh. Ber- Tapi ya berkat apa Fellini, Vittorio De eh, Sica gitu ya, Anna iya. Magnani. Iya. Dan Hollywood jadi terpengaruh juga kan. Iya, iya. Iya. Itu dia. Kalau film bisu lo suka? Aku suka tapi aku nggak banyak nonton. Nggak sebanyak Oh. film-film yang lain maksudnya. Kayak aku nonton Charlie Chaplin ya, standar lah Chaplin, Mr. Hmm. Keaton. Terus yang kayak The Man with the Movie Camera itu kan ya standar-standar Iya. buat Kurikulum, ditonton orang. iya. Itu kurikulum, kurikulum dasar kurikulum. cinefil, ya kan? belum 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 snob kalau belum nonton itu. Apaan lo, Cie? Apaan lo belum nonton Buster Keaton? Oh, coba. Terus Iya. tadi lo list, The Birth of a Nation tuh. ya, list cek top 10 Ceko lo masih ada yang keinget gak? Maksudnya sambil ngobrol lo sambil inget juga, gitu. Karena gue juga mungkin gue juga nggak banyak kayak lu sih nonton film Ceko. Paling cuma nggak nyampe sekitar 20. Tapi lebih banyak Bang Yuki nonton film-film yang lain kayaknya ini, film-film Prancis gitu. Ya, lain ya mungkin. Tapi kan kayaknya lu lebih banyak nonton film Ceko klasik dibanding orang Ceko sendiri kayaknya. Secara umum. Aku ini loh. Aku kan ini ikut grup penulis di sini ya, kayak kelompok komunitas penulis gitu ya. Ada kita bagi cerpen gitulah. Aha. Dan aku suka bawa cerpenku dan dibacain gitu. Dan ada satu orang dari Ceko penulis juga. Dia bilang kayak gaya cerpen-cerpen itu ngingetin sama dongeng-dongeng Ceko gitu. Oke. Terus Aku bilang aku suka nonton film-film Ceko, masa katanya. Terus aku sebut film-film yang jadul-jadul gitu, kaget dia. pasti. Enggak, gue tahu banget soalnya. Aku ingat aku ceritain dia film apa kalau nggak salah judulnya The White Lady ya. Pernah nonton nggak? Belum. Filmnya siapa? Aku lupa sutradaranya, tapi itu tentang dongengan gitu sih ceritanya, kayak tentang lukisan perempuan cantik di kastil yang tiap malam keluar terus ngentayangin kota. Tapi itu komedi. Filmnya komedi. Ceko itu komedi absurd gitu tahun 60-an kayaknya, kayak absurd komedi nggak jelas, fantasia gitu. Ya buat ini. Buat dia apa ya mengangkangi sensorship itu kali. Iya, biar nggak disensor. Terus dan dia nggak tahu itu, aku nggak tahu judul Cekonya ya, dia juga kayaknya nggak pernah nonton film itu. Akhirnya aku Google, aku kasih lihat ke dia, wah aku juga belum nonton filmnya katanya. Padahal ada orang Ceko nih. Nah ya iyalah lu. Iya, gue juga gue yang gue ingat maksudnya dari misalnya lu kayak bikin list gitu terus atau ngerating di movie gitu, ya anjir. Nih orang mau ke Ceko. Tapi sama Bang Yuki juga kadang-kadang bikin list kan di movie itu, kayak film-film yang nggak pernah ditonton juga, yang belum ditonton. Rio, kita matiin sebentar ya, soalnya ini 1 jam itu otomatis kan Instagram Live mati, tapi langsung nyambung lagi ya. Iya. Boleh. Ya, balik lagi sebentar lagi sama Rio Johan untuk lanjutin Amarcord hari ke-18. Halo kawan-kawan, balik lagi sama di Amarcord hari ke-18 dengan kawan bicara saya Rio Johan. Kita tunggu Rio untuk bergabung ya. Ini dia, udah ada. Rekomendasi film atau tontonan dia selama masa karantina. Bentar gue nulis komen dulu ya, pin komen. Boleh. Nah, udah.
Tapi gue inget sih, iya. Pokoknya, oh iya, yang satu tadi gue lupa, misalnya kalau dulu di Kaskus atau di movie gitu, misalnya memetakan, oh ya si ini demen nonton film-film ini, oh si Iya, ini, iya, iya. Iya, iya. iya, Ada yang hobi blockbuster gitu ya. iya, Ada yang ada hobinya dan kayak ada yang elitis gitu. Ada istilah elitis gitu kan. ada yang bener film Elitis. eksperimental doang, iya, bener-bener yang sumpah gue gak tahu dia nonton di mana gitu. Gue inget banget dulu ada. Aku ingat ada namanya Erdiawan ya, Erdiawan. Oh iya, temen gue anak orang Bali. Oh, kenapa dia? Nah, dia nonton kungfu. Iya, dia film-film kungfu gitu ya. Ya ingat aku ya. Film-film B gitu kan yang. Iya. Wah, itu dia ngelompok tuh. Aku ingat satu skandal ada satu kayak skandal lucu di kasus itu pernah aku nggak ingat Bang Yuki ikut nggak ya? Tapi ada orang yang ngaku-ngaku nulis skenario buat Martin Scorsese, ingat nggak? Oh my god, enggak, gue nggak ikutan. Gue nggak pernah ikutan sama skandal. Kayak itu bukan skandal sih, tapi di Kaskus dia diajak-ajakin sama Erdiawan tuh di tes. Kalau kamu memang sinefil, kata si Erdiawan kalau nggak salah ya, coba kamu ceritain plotnya The Birth of a Nation gitu. Dites sama si Selamat. Anjir ngetesnya. Terus tunjukin adegan nih dari film ini gitu lah pokoknya. Terus akhirnya tuh orang gimana? Tapi emang ketahuan orangnya ngibul sih ya. Buat apa coba penulis skenario Martin Scorsese main di Kaskus? Kayak nggak ada kerjaan aja dan Martin Scorsese. Kayak ada kerjaan ya. Lagi disuruh riset kali dia sama Martin Scorsese. Seru riset buat Kaskus. Iya. Oh, kalau lu mau nanya gue film Hollywood jadul sama film Jepang, gue tahu banyak. Film Jepang tapi sebelum tahun 70 ya. Setelah tahun 70 gue kagak tahu. Sama. Tapi kayaknya Bang Yuki suka film ini mungkin. Aku gak tahu Bang Yuki sudah nonton film Ceko yang judulnya Witch's Hammer. Belum. Tulisannya gimana? Perburuan penyihir. Itu bagus banget itu tentang perburuan penyihir. Witch's Hunter. Hammer. Witch's Hammer, oke. Palu. Witch's Hammer, oke. Iya, aku suka itu. Oke. Terus lu baru 5 nih. 5 lagi. Apa aja sih? Aku juga Closely Watch Brains, Larks on a String, Witch's Hammer. Baron Munchausen, On the Comet. Otakar Fatra. Ini siapa sih? Sama A Report on the Party and the Guest. Ya itu filmnya František Flacil ya. Ntar gue tonton. Itu Jiri something deh, Janamek kayaknya itu. Namanya mirip-mirip sih, Jiri Jan. Bukan nama-nama yang gampang diinget sih ya. Iya, ya karena kita nggak biasa aja. Iya. Lu nggak tadi? Oh iya, apalagi? Ini Ala Jaudah siapa sih? Seru banget kayaknya. Dia tahu otak. Ini nih ada yang dia Ala Jaudah itu siapa temen lo ya? Dia nanya Otakar Fatra ada nggak filmnya? Otakar Fatra itu ya yang nyutradarain ini Witch's Hammer. Oke. Sip, gue cuma ada filmnya satu yang tentang anak kecil itu gue lupa juga judulnya. Dia banyak bikinin tokohnya anak kecil loh. Oh. Ada satu lagi. Si Algit ya. Aku inget judul yang anak kecil belajar naik kuda itu apa ya? Soalnya judulnya susah-susah sih. Filmnya Fafra. Bukan dia filmnya udah warna ini. Tapi gue nggak tahu ya ini film Ceko atau bukan ya. Tapi kayak film pendek yang tentang kuda gitu. Tapi serem banget sih. Endingnya itu kudanya mati. Cuma matinya serem gitu. Nah itu dulu pernah menang di Oberhausen, gue ingat. Karena waktu itu gue nonton lagi di Oberhausen, mereka lagi ada retrospeksi film-film yang pernah menang di Oberhausen gitu. Cuma gue agak lupa sih, itu film Chekhov bukan ya? Aku bakal ngeluarin novel Bang tahun ini. Sebenarnya April ini mau ngeluarin novel ya. Novelnya sih fiksi ilmiah. Itu kayak cerita dalam cerita gitu lah. Ada cerita dalam cerita kayak 1001 Malam.
Tapi ada satu cerita, dari banyak cerita ini ada satu cerita yang inspirasinya dari film pendek Ceko. Aku lupa judul film pendeknya, tapi aku ingat banget ceritanya itu tentang anak kecil telanjang. Film pendek anak kecil telanjang masuk bis, dan orang debat kayak, ini ngapain ada anak kecil telanjang di dalam bis, ini nggak sopan gitu loh kayaknya. Terus ada lagi yang bela kecil, dia ini cuma anak kecil loh, otakmu aja cabul gitu. Jadi mereka debat ngeributin anak kecil itu, kayak debat masalah moral gitu, kayak sopan atau enggak, benar atau enggak gitu. Terus? Padahal terus seisi bis ini ribut, debat, makin lama makin ribut, anaknya keluar aja dari bis, kayak nggak ada dosa. Terus itu ada satu cerita yang terinspirasi dari film pendek itu, tapi aku lupa judulnya. Terinspirasi dari film yang gue lupa. Film iya, apa? aku lupa judulnya. Apa? Film apa ya? Kalau misalnya sutradara yang masih hidup, Bang Yuki suka siapa film-film? Menurut Bang Yuki yang menarik siapa? Ya pasti Tsai Ming-liang. Hu Xiaoxian udah nggak pernah bikin film lagi sih. Kita snob dikit aja ya, yang nggak terkenal siapa? Tsai Ming-liang terlalu terkenal ya? Iya, itu untuk level Yuki Aditya tuh terlalu nggak obscure itu. Anjir, ya udah gue buka list dulu. Kalau lo mau obscuran mah gue tinggal nyebut film yang diputar di Archipel aja. Udah paling mentok. Aku kemarin ini mungkin nggak tahu ya bakal bisa ditonton atau nggak ya di Indonesia atau keluar nggak download ilegalnya. Tapi kemarin aku nonton film Prancis, aku suka banget filmnya. Judulnya di bioskop aku nontonnya. Judulnya Isadora's Children. Filmnya siapa ya? Damien Manivel. Pernah denger ya Damien Manivel? Belum. Dia sutradara muda Prancis sih. Oke. Terus dia nggak terkenal sutradara muda. Belum terkenal. Kayak dia bikin film judulnya tahun 2014, dia bikin film judulnya A Young Poet gitu. A Young Poet. Belum pernah dengar. Aku menurutku menarik sih filmnya, karena filmnya kan tentang nari ya, tarian Isadora kan, waktu Isadora itu kan Isadora kan bikin tarian buat anaknya yang mati gitu. Terus di film ini dibagi di 3 babak, kayak babak pertama masing-masing itu kayak orang yang berusaha interpretasi tarian ini. Babak pertama tariannya diinterpretasin orang yang mahasiswa tari gitu, jadi secara teknis gitu, baca-baca gitu. Babak kedua di tarian ini dia nunjukin tarian ini, guru tari ngajarin anak yang keterbelakangan mental untuk nari tarian menampilkan tarian ini. Dan babak ketiga penari yang udah tua, yang udah pensiun. Aku nggak tahu dia pernah datang nggak, aku lupa, kayak orang ibu-ibu tua yang udah pensiun baru aja pulang dari nonton tarian yang ditampilkan latihan babak kedua itu, dan dia teringat anaknya udah meninggal dan nari di rumahnya. Jadi kayak tiga babak interpretasi tarian itu. Dan babak pertama tuh sampai babak 3 kayak ada kayak pergerakan gitu. Jadi kayak yang pertama itu dari seni sebagai sesuatu yang teknis, terus seni sebagai sesuatu yang berkaitan dengan manusia gitu lah pokoknya. Dan ketiga tuh kayak sisi manusia dari seninya. Kayak buatku itu bagus sih filmnya. Dan filmnya nggak banyak ngomong, cuman Isadora apa? Isadora's Children. Oke. Anak-anak Isadora. Cuma aku nggak tahu itu bisa bakal tampil nggak di Indonesia ya? Atau Archipel tampilin tuh? Tenang, dia masih off the record. Diundang. Siapa sutradara yang masih hidup yang lu suka? Kayaknya gue, maksudnya kalau gue sih Mike Lee. Ya, nggak apa-apa, nggak semua juga nggak apa-apa. Aku suka Mike Lee. Ya cuma film-filmnya, iya Panahi, Mike Lee. Cuma Mike Lee ya filmnya bagusan yang dulu ya, 70-80 ya. Iya, bagus yang dulu. Cuma maksudnya yang masih hidup, terus gue suka ya itu. Lu tau Joanna Hawk nggak?
sutradara Inggris juga cewek. Iya tahu, Joanna. aku nonton itu ya. Aku nonton film barunya dia yang apa sih judulnya? Yang Souvenir. tentang apa mahasiswa film juga kan yang pacaran sama cowok itu kan? The Souvenir. Iya suka nggak? Suka. Iya, makanya gue suka dia tuh. Itu kan Iya, aku suka semuanya juga ya kan. kayak on the surface, terus kayak banal banget deh. Iya. Kita tapi Halo. aku ya, tapi menurutku yang paling berkesan dari Joanna Hawk menurutku Unrelated sama Archipelago. Itu dua yang paling berkesan banget. Iya, gue juga Archipelago sih yang gue demen. Masih paling gue demen. Unrelated nonton nggak? Unrelated belum. Itu yang pertama kali kan dia Kan- bikin film. Ya nggak banyak, belum banyak bikin film dia kan. Iya, paling baru 6 atau 5 kalau nggak salah. Iya, cuma Archipelago yang paling gue demen. Dan dia yang nemuin Tom Hiddleston yang sebelum terkenal jadi Thor, jadi Loki. Oh iya. Jadi Loki. Ya, Archipelago tuh yang sekeluarga kecil, ibu dan 2 anaknya itu liburan terus kayak Iya, semua anaknya intrik-intrik kayak kalau nggak salah sih anak itu pengen kerja volunteer di Afrika gitu ya. Terus orang tuanya nggak setuju gitu. Orang tuanya nggak setuju dan mereka konflik karena itu di liburan itu. Sederhana sebenarnya ceritanya. Sederhana banget. Karakter-karakternya cuma banalnya tapi yang banal yang tapi mereka punya perspektif sendiri-sendiri yang menarik gitu. Iya, tapi mereka sama kayak Unrelated juga gitu. Kayak Unrelated kan tentang mereka sama kayak Bang Yuki bilang mereka banal dan punya perspektif sendiri. Unrelated itu kan tentang liburan antara anak muda dan orang tua. Jadi ada di liburan ini ada kayak kelompok orang tua dan ada kelompok anak-anak muda. Jadi kayak ada ibu, terus ibu punya anaknya juga. Terus temennya si ibu ini naksir sama jalin hubungan sama temen si anaknya gitu. Dan akhirnya kacau liburannya gara-gara itu. Nah, sutradara lain yang gue demen. Yang masih hidup, Kelly Reichardt. Lu demen nggak? Belum banyak nonton filmnya. Aku tahu tapi belum banyak nonton filmnya. Tapi yang paling gue demen film dia yang pertama awal-awal sih, Old Joy, yang tentang 2 sahabat cowok gitu ke hutan. Oh iya, aku tahu itu filmnya. Aku tahu filmnya itu. Tapi belum nonton. Terus Harmony Korine, lu demen nggak? Aku kadang demen, kadang nggak. Kayak gue rata-rata demen semua. Terutama tapi awal-awal aku demen ya. Yang awal-awal aku demen. Iya, kayak Gamo sama Spring Breakers demen nggak? Selena Gomez jadi Spring Breakers. Itu aku suka aja. Aku suka aja sih. Iya, dia bisa bikin karakter Disney princess itu jadi berbahaya. Iya. Siapa lagi ya? Menurut Bang Yuki suka Parasit nggak? Oke sih, oke aja. Maksudnya demen banget gitu enggak, tapi ya oke. Secara teknis bagus ya? Bagus. Cerita. Cara bernarasi bagus banget. Cara bernarasi bagus sih. Cuma ya maksudnya enggak magic amat. Anjir magic. Gitu. Lebih bagus Portrait of Lady on Fire ya padahal, tapi nggak, itu 2 film yang beda sih ya. Temanya beda jadi nggak bisa benar-benar. Belum nonton. Filmnya Challenge Chiama itu ya. Iya, bagus itu. Bagus. Tapi menurut nggak bisa dibandingin sih karena bukan 2 film yang beda, bukan 2 film yang sama. Maksudnya kalau mau bandingin Parasite mungkin sama The Housemaid-nya Kim Ki-young, film tahun 60-an ya. Iya kan? Iya, itu lebih secara tematik juga lebih cocok itu ya. Lebih nyambung secara film-film Korea juga. Terus siapa sutradara akhir-akhir ini yang bagus ya? Kalau Makbul kemarin ngingetin ini Lucrecia Martel yang cuma gue zaman. Oh iya. Aku juga belum nonton, tapi tahu itu namanya. Ya dulu dia terkenal ini ya, Headless Woman. Ya Api Capong lah, tapi ya. Api Capong bukannya mau bikin film baru, film sama Tilda Swinton kan? Iya, kemarin gue sebenarnya mau ngundang Api Capong tahun ini ke Archipel. Cuma memang dia bilang waktu gue hubungi dia sedang itu post pro filmnya itu bareng Tilda Swinton itu.
Jadi Tapi terus tiba-tiba saya karantina. dia di Thailand nggak terkenal kan di Thailand. Ya sama aja sih. Ya, dia lebih terkenal di luar. eh Cuma ya karena filmnya juga banyak yang di-ban kan di sana. Kayak Cemetery Iya. of Splendor itu kan nggak bisa tayang di Thailand kan. Tapi yang menang Cannes juga bisa kan, bisa tayang kan? Ya Bisa itu tayang bisa, yang dari bisa. Cuma Cemetery of Splendor-nya nggak bisa tuh. Tapi Gitu. teman-temanku yang Perancis yang suka aku aja ngomong film nggak suka tuh. Ya dia nggak tahu sih rasanya Dia boker di kebun. Dia nggak suka. Dia nggak tahu rasanya boker di kebun. Aku pernah bilang kan kayak ada lo sutradara Asia Tenggara yang pernah menangkan gitu, judulnya ini. Oh, aku udah pernah nonton filmnya. Pretentious katanya. Kagak lah, gila. Orang Prancis ngomong gitu. Iya makanya dia kagak tahu boker Dia nggak ngerti kebun pisang. Dia nggak tahu kayak dia nggak tahu ini nyari uban sama nyari kutu di pinggir sawah. Dia nggak tahu rasanya. Ya, terus apa lagi ya? Ya itu, Shaoxin udah nggak bikin film, Bellatar udah nggak bikin film, jadi siapa yang tersisa dari nama-nama? Cuma maksudnya menarik karena waktu gue ngobrol sama Edwin itu, kalau Edwin kan aduh kayaknya film-film sekarang tuh udah nggak ada magicnya lagi gitu ya, nggak kayak waktu dia nonton filmnya Tsai Ming-liang atau film-filmnya tahun 70 atau sebelumnya, dia bilang gitu kan. Jadi dia bilang ya secara teknis oke, tapi gimana ya kayaknya udah kurang gitu magicnya. Jadi gue juga tadi mikir siapa sutradara yang masih perlu kita perhatikan namanya akhir-akhir ini. Pasti ada sih. Nonton apa lagi lo Rio baru-baru ini? Gue baru nonton. Aku buka movie, aku nggak ingat. Gue baru nonton ulang Love Tour. Kalau ditanya nggak ingat, aku lihat movie dulu. Yang jelas aku kebanyakan nonton film tahun 60-an sih aku. Ada beberapa film baru yang ketonton. Aku selain yang film Stefan Uher itu, aku nonton ulang kayak Carl Theodor Dreyer. Nonton ulang mana? Gertrude. Aku nonton ulang Gertrude sama Day of Wrath. Of Wrath. Aku suka banget Day of Wrath. Gue harus nonton ulang film itu. Gue baru nonton ulang Ordet kayak belum sebulan yang lalu sih. Oh iya. Itu kan kalau bisa dibilang film gue kalau disuruh film paling favorit lo sepanjang masa Ordet. Kayak itu. Aku nonton ulang filmnya Hollywood Come Back Little Sheba. Oh ya ampun. Itu bukan nonton ulang, baru nonton bukan nonton ulang itu. Itu yang main Elizabeth Taylor sih. Apa? Yang main Elizabeth Taylor bukan sih? Bukan, ini Burt Lancaster. Oke. Nonton Morgan A Suitable Case for Treatment. Tahu nggak? Filmnya Vanessa Redgrave yang dia pertama kali dapat nominasi Oscar kayaknya itu deh. Morgan A Suitable Case. Morgan, panjang judulnya. Morgan A Suitable Case of Treatment. Gak tahu. Ada yang nanya tuh, sutradara favorit lo siapa aja Rio? Nah, nyebutin sutradara favorit lebih gampang kayak dibandingin nginget-nginget judul film. Ya pokoknya yang paling pertama menurutku yang benar-benar bikin aku film-filmnya yang aku bisa bilang hampir semua filmnya aku suka tuh Ingmar Bergman. Oke. Kedua Tarkovsky. Ingmar Bergman, Tarkovsky, terus ketiga mungkin yang ketiga agak susah, mungkin aku bakal taruh antara Abbas Kiarostami atau Yasujiro Ozu atau ya lu urutin aja kali. Tapi aku nggak bakal taruh sutradara Ceko loh di antara itu. Nggak tahu kenapa emang. Iya kenapa ya? Gue juga kenapa? Aku menyukai film mereka itu secara dalam satu apa ya namanya
Dalam satu kurasi Kotak. negara. Iya. Oke. Jadi kayak jadi kayak kita kalau kayak kita makan brand gitu coklat gitu loh kayak. Tahu nggak maksudnya? Oke. Iya, iya, iya. Aku suka oke. coklat dalam satu kelompok itu. Jadi mereka punya identitas dalam satu kelompok itu dan identitas ini aku suka gitu. Oke. Tapi kalau Identitas dipisah Ceko. satu-satu sutradara per individu gitu, menurutku mereka nggak ada yang sekuat Bergman atau Ozu. Tarkovsky atau Oke. Ozu ya. Bergman, Tarkovsky, Kiarostami, Ozu, terus ya habis ini Harus ya. berapa sih? Harus berapa sih? 10 juga. 10. Godard lo nggak terlalu. Aku suka Godard, cuman aku nggak bakal taruh dia di sutradara favorit sih. Dreyer. Filmnya bagus Hah? Dreyer nggak? Siapa ya? Kayak 4 itu dulu aja deh. 4 ya. Iya. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat juga sih. Yang paling aku suka Bergman emang. Yang paling aku suka Bergman. Kalau gua kayaknya Cassavetes. Bresson aku suka Bresson aku suka juga. Oh iya. Ya 5 lah ya berarti lo ya. Ya, masukin Bresson aja. Kalau gue kayak John Cassavetes. Film Bergman yang paling aku suka mungkin klise ya, tapi film Bergman yang paling aku suka itu ya Fanny and Alexander, terus Persona, Cries and Whisper. Aku hampir suka semuanya sih. Yang awal-awal gitu lo nonton gak sih? Kayak Summer in Monica atau... Nonton aku lebih suka Summer Interlude dari Summer with Monica, tapi Summer with Monica juga suka. Kayak di awal-awal dia bikin banyak film yang judulnya Summer gitu ya. Iya. Cuma 2 itu doang kali. Kalau dipikir-pikir kayak di awal karir dia bikin kayak awal karir masih muda kayak musim panas jadi summer semuanya. Nah, kalau film favorit Bergman gue Winterlight loh. Ini siapa sih? RTV. Udah tua Winter kan. Siapa sih ini RTPVX? Kenapa? RTPVX siapa nih? Nggak tahu. Kalau Mas Vicky favoritnya siapa tuh? Ditanya. Gue John Cassavetes, pasti nomor 1. Siapa? Oh, John Cassavetes. Aku suka John Cassavetes juga. Carl Dreyer, Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi. Mizoguchi bagus juga. Mikio Naruse, lu pernah nonton nggak film-film Mikio Naruse? Pernah tapi aku nggak banyak. Tapi yang paling aku itu yang Woman When a Woman Ascends the Stairs. Ya. Itu aku suka banget itu. Lu mesti nonton ini. Apa ya judulnya? Floating Clouds. Itu bahasa Jepangnya apa ya? Floating Clouds. Kayaknya aku udah nonton juga itu deh, itu Floating Clouds. Ya, yang tentang cewek simpenan. Aduh, heartbreaking abis. Anjir. Film Jepang itu kebalikan dari film-film Ceko ya kan. Kalau film Ceko kan ceria, apa sih ya? Pesta tiap hari gitu kan, kayak pesta non-stop gitu film Ceko tuh kan. Iya, kalau mereka kan ini pasca perang. Emosinya menata hati, menata emosi. Kalau kayak film-film kayak Daisy-nya Chitilova atau film-film yang lain itu kayak mereka pesta non-stop, dikit-dikit pesta, filmnya kayak ceria seminggu nanti. Kalau film Jepang kan santai, tenang gitu ya. Tapi ya mungkin karena pesta-pestanya itu untuk menutupi kesedihan mereka di bawah represi. Iya kan? Bawah represi sebenarnya. Ya. Iya kan? Sebenarnya buatku sih gitu, menurutku juga gitu. Terus kalau yang gue suka lagi apa ya? Siapa ya? Suka Hitchcock nggak? Biasa aja. Ada beberapa film yang gue suka, ada overall ya. Ada yang suka, ada yang enggak juga. Aku suka ini Vertigo. Kalau film-filmnya Hitchcock yang paling gue suka sih Rope. Oh ini ya yang itu kan sama satu shot nggak sih? Iya yang satu take. Ya dia pengen memfantasikan kalau satu take gitu. Tapi kan halus banget ya. Perpindahan kameranya halus banget. Itu paling 1917 belum seberapa ya? Nggak tahu, belum nonton. Nggak tertarik. Itu juga nggak satu take banget ke 1917 itu. Oke. Ya kalau sekarang digital mah satu take mah bodo amat. Ya mendingan
Russian Ark itu Russian Ark nonton nggak? Nonton, iya, mendingan filmnya Sokurov itu. Iya itu satu take, tapi satu take-nya dalam konteks yang menarik. Kan kita diajakin di sudut pandang apa? Sudut pandang hantu kan itu kan? Kalau nggak salah ceritanya. Kita hantu yang bertualang di istana dari zaman ke zaman. Hantu sejarah. Ya, hantu sejarah. Dan yang aku suka dari Russian Ark itu kayak kameranya itu benar-benar berusaha biar kita tuh di sudut pandang hantu itu jadi kayak goyangnya gerak kiri kanannya itu. Itu film take-nya 3 kali tuh. Apa? Filmnya take-nya 3 kali. 3 kali. Itu pasti sebel banget itu ya. Enggak lah, 3 kali ya dikit. Kalau 10 kali 3 kali paling berapa? Kalau filmnya durasi cuma 1,5 jam kan berarti dia syutingnya, tapi ya persiapan di belakangnya sih gila-gilaan pasti. Ya kan pasti latihan juga kan? Iya. Itu yang paling aku ingat, itu yang paling berkesan sih menurutku adegan yang ini kan, masih enggak di Russian Ark itu ada adegan Tsar Rusia itu nerima perwakilan orang-orang Persia, itu ingat nggak? Oh iya. Dan itu gerak kameranya benar-benar bikin menurutku ya benar-benar bikin penonton kayak seolah benar-benar hantu yang gentayangi tempat itu. Jadi kalau misalnya ada yang namanya, kalau dalam sastra itu kan ada cerita yang ditulis dengan sudut pandang orang kedua ya, jadi kayak pakai kamu. Itu kan susah kalau di sastra nulisnya pakai kamu kan, narasinya jadi kamu pergi ke pasar, kamu makan ini, itu kan agak susah ya, jarang yang dituliskan. Kalau misalnya kalau dalam film ada sudut pandang orang kedua gitu juga, menurutku film Russian Ark itu contohnya. Oke. Oh, menarik. Yang penonton diajak jadi kamera, benar-benar diajak jadi kamera. Iya. Karena satu tag-nya itu juga ya kayak lu kan dibawa masuk ke dalam. Itu kan sebenarnya kayak museum gitu kan? Iya. Iya kan? Ya lu kayak Iya, gue setuju. Soalnya kan kalau kebanyakan film kan kita kayak sudut pandang orang ketiga, kita dikasih jadi Tuhan atau jadi kayak penyimak doang gitu kan, nonton kan. Iya. Observer. Ngelihat dari layar gitu, kayak ngelihat dari bingkai layar doang. Kalau itu kan Russian Ark itu seolah-olah kita diajak ngikutin gerak yang dilihat tokohnya, hantunya. Kenapa itu nggak jadi sudut pandang orang pertama? Ya mungkin orang pertama ya, sudut pandang orang pertama sih deh, boleh sudut pandang orang pertama. Oke, sekarang jam berapa sih? Oke, ya boleh lagi masih ngobrol-ngobrol. Terus ada yang nanya tuh Rio, kalau ada yang mau nanya lagi silakan ke Rio Johan, terutama tentang film-film Ceko, karena dia banyak banget nonton. Kok Ceko? Dia lebih banyak menonton film-film Ceko dibandingkan orang Ceko sendiri pada umumnya. Aku cuma bisa bahasa Ceko ahoy gitu aja, ahoy. Film Ceko lain ada gak yang mirip Marketa Lazarova lagi? Ya itu tadi Witch's Hammer. Oke. Mungkin ini apa ya judulnya ya? Pokoknya ada BB-nya tuh, Beast. Oh, filmnya Jaromil Jiras juga. Valley of the Beast kayaknya. Iya. Valley of the Beast ya. Iya, itu juga bagus banget itu. Dan itu juga rekomendasi. Oke. Gila ya, ternyata setelah gue pikir-pikir, gue belum banyak nonton film Ceko. Kalau film-film dari Eropa Timur lainnya, lu perhatiin nggak? Suka. Ya, tetangganya Ceko. Aku suka banget. Aku nggak bakal masukin sutradara ini ke 5 besar sutradara favorit gitu ya. Maksudnya mereka yang udah aku sebut tadi itu menurutku lebih suka mereka. Tapi aku suka film-filmnya Miklos Jansu. Oke, ya. The Red and the White. Iya. Menurutku dia sutradara yang berani ngambil resiko sih dengan cara dia bernarasi lewat kamera itu. Iya. Sebelum orang heboh dengan satu take itu kan dia udah duluan bikin
film-film yang panjang tek-teknya kan. Iya. Ya kan dia itu demennya sama Mizoguchi, influence-nya. Sama Martin Scorsese kan dia dipuji sama tek-tek panjangnya itu. Sama si Scorsese. Cuma dia nggak terlalu banyak ya filmnya. Miklos Jankov. Banyak, cuma kayak banyak tapi kebanyakan belum direstorasi, jadi kita nggak bakal bisa ngaksesnya. Iya sih, paling yang gue tau cuma itu doang, 2 The Red and the White, sama satu lagi apa yang terkenal? Kok gue lupa judulnya. Aku suka yang judulnya, film-film pertama dia yang aku suka dan bikin dia masuk radarku itu My Way Home. Pernah denger ya? My itu Way yang kurang Home. terkenal. Iya itu dua yang terkenal. Sama itu. Yang paling terkenal itu kayaknya ini sih The Red and the White dan The Roundup. The Roundup ya. The Roundup itu yang tentang orang-orang yang dibunuh-bunuh itu kan? Oh, sama satu lagi Red Psalm. Udah. Iya, Red Psalm. Tapi yang paling berkesan sih menurutku sih My Way Home itu sih, karena itu kan kayak nampilin kerasnya zaman perang. Bukan zaman perang sih, kayak landscape-nya gitu, kerasnya. Ya. Oke. Hungarian. Itu mereka orang Hungarian kan? Oke. Itu udah baca Satan Tangguh nggak? Satan Tangguh nggak novelnya nggak setebal filmnya loh. Baca novelnya lebih sebentar daripada nonton filmnya kayaknya. Tapi novel karangan pengarang ini nggak gampang dibaca walaupun nggak tebel, karena satu kalimat doang. Oh, si Laszlo Krasnahor. Satu kalimat berhalaman-halaman, nggak putus-putus gitu sampai. Oke. Belum baca, cuma gue udah ada PDF-nya. Jadi gitu. Jadi khawatir sama translate-nya. Translate-nya bagus gak sih Inggrisnya? Bagus aja, cuma siap aja baca non-stop. Berhalaman-halaman. Oke. Aku nonton satu film pola-pola ini loh, Hungaria juga loh. Waktu ini aku lagi lihat movie waktu lockdown, judulnya The Agitators. Film siapa ya? Agitators. Sutradaranya nggak terkenal sih, tahun 70-an filmnya. 60-an, The Agitators. Ceritanya sih menarik, dan filmnya juga menarik, tapi nggak spesial banget sih filmnya. Ya. Banyak. Itu sahur ya? Iya, imsak. Udah sahur belum tapi itu baginya ya? Udah. Suka film-film ini nggak? Suka film-film Joseph Shahine nggak? Aku nonton film Joseph Shahine satu film waktu lockdown. Oh, ya Mesir. Ada yang gue suka sih. Apa ya judulnya? Ada yang musikal tahun 90-an nih gue demen. Yusuf Kain. Mesir kan emang musikal kan, kayak India kan film-filmnya. Yang paling terkenal kan yang Kairo apa sih? Oh iya, yang Kairo itu ya. Belum nonton Kairo malah. Iya, ya itu bagus. Aku waktu lockdown nonton yang Struggle in the Valley, film pertamanya si Omar Sharif. Gue baru nonton 2 atau 3 film media kalau nggak salah. Yusuf Kain. Yang paling terakhir itu yang film tahun 95. Itu bagus tuh. Kalau gue nggak salah tahun 95 sih, cuma lupa judulnya. Yang musikal gitu. Nah, ini ada yang nanya nih. Memang agak Bollywoodan itu kan, tapi kayaknya lebih kalau Bollywood kan nari-nari lagu-lagu kan mewah kan gitu ya. Tiba-tiba ada satu kampung nari semua gitu kan. Kalau Mesir enggak ya? Tiba-tiba muncul 100 penari latar gitu kan. Kalau Mesir kan lebih tiba-tiba nggak bakal muncul 100 penari latar itu kan, nggak bakal. Cuma tiba-tiba orang nyanyi gitu aja kan, nggak ada penari.
nari. Iya, kayak film Indonesia sebenarnya. Iya kan? Kayak Tiga Darah ya. Kayak Tiga Darah kan nggak sekampung nari. Oh ini filmnya kan, Yusef Kain yang bagus. Tapi Bollywood yang dulu-dulu kan nggak, Bollywood yang tahun 60-70-an kan waktu mereka nari-nari juga, walaupun mereka musikal juga kan nggak tiba-tiba heboh kayak sekarang ini kan. Iya, sekarang ini aja mereka yang glamor banget gitu kan. Iya. Dan kayak sejarah film Bollywood dengan tari-tarian dan nyanyian itu kan sebenarnya juga sejarah yang udah panjang juga. Kayak misalnya gue pernah nonton tahun 40-an itu ada judul filmnya Mahal, saudaranya Kamal Amrohi, itu juga udah. Tapi glamorisasinya kan tapi nggak ada glamorisasi yang seheboh kayak Bollywood sekarang ini kan. Dulu kan mereka kayak semacam inspirasi dari Italian neorealism ya kan. Iya, kayak misalnya film-filmnya Gurudut tahun 60 50 gitu. Kan nah itu bagus-bagus tuh kalau mau nonton film Bollywood tahun 50-an judulnya Piasa atau apa ya? Filmnya Gurudut tuh bagus-bagus banget tuh. Ada yang pernah masuk konser itu apa? Mother India ya? Mother India ya itu juga kan? Ya salah satu ikonik. Atau Pakizah. Ya paling mereka cuma nyanyi di pinggir sawah sendiri kalau zaman dulu kan. Nggak ada tari yang... Iya, kalau nggak habis sedih nangis sendiri udah. Iya, tapi nggak ada tiba-tiba muncul 10 orang nemenin nari gitu, nggak ada. Teman-temannya muncul nari juga nggak ada. Nggak ada. Itu kayaknya nyanyiannya adalah jeritan hati sih. Iya. Oh iya, kalau lo mau nonton filmnya Yusef Kain lagi yang lain, judulnya Destiny, film tahun 97, atau judul Arabnya Al-Masir. Kalau lo, aku suka film ini loh, yang film Mesir yang kayaknya terkenal filmnya, yang tentang penjaga kubur itu, penjaga makam. Oh iya. Piramid. Oh iya. Tahu gua. The Mummy. Al-Mumia. Al-Mumia ya, itu suka itu. Ya itu bagus. Itu baru direstorasi tuh, kalau nggak salah. Atau DVD. Soalnya waktu aku nonton udah lama, kualitasnya buruk. Jelek banget emang. Itu kayak makan 16 mili ke tembok terus ada yang rekam gitu. Gitu. Oh iya. Rio, mungkin kita sebelum mengakhiri. Oh, tapi mungkin ada menjawab satu pertanyaan dulu ya. Film fiksi ilmiah favorit. Fiksi ilmiah. Science fiction. Ya, karena aku suka Tarkovsky, aku suka Solaris sih. Tapi aku lebih suka ini sih, Stalker dari Solaris. Sama. Kalau gue ditanya, gue juga jawabnya itu sih, Stalker. Aku suka Stalker. Aku suka kalau fiksi ilmiah yang buat hibur-hibur, yang itu kan Stalker kayak fiksi ilmiah serius banget ya. Kalau yang komedi fiksi ilmiah gitu, aku suka kayak Sex Mission. Pernah nonton nggak? Apa? Itu lucu itu. Sex Mission, film Sex Mission, film Polandia, konyol filmnya. Oke. Sex Mission. Tentang orang di masa depan, dunia masa depan cuma ada cewek. Terus ada 2 cowok yang tiba-tiba loncat ke masa depan. Dan mereka jadi bahan penelitian seksual cewek. Anjir. Mungkin kalau gue bisa ngasih rekomendasi lagi film fiksi ilmiah tuh film-filmnya Alain Resnais. Tahun 70, film-filmnya Alain Resnais yang banyak menginspirasi Michel Gondry dalam membuat film Eternal Sunshine. Ya kayak Muriel atau Stavisky gitu-gitu. Kalau yang demen film science fiction ya. Karel Zeman juga bikin science fiction kan, Karel Zeman film-film. Karel Zeman. Ya, sangat inovatif dan imajinatif. Pokoknya buatku kalau suka Wes Anderson harus nonton Karel Zeman sih. Ya, tuh. Catat. Pernah nonton ini nggak? Pernah Bang Yuki pernah nonton film fiksi ilmiah Rusia yang Rusia banyak fiksi ilmiah loh. Tahun 70-80-an. Iya. Pernah nonton film fiksi ilmiah Rusia? Iya, Ikari itu Ceko. Ikari Ceko. Ceko ya? Tapi itu
Ada film fiksi ilmiah yang aku suka juga, judulnya Humanoid Woman. Oke. Tentang apa tuh? Kok serem-serem judulnya? Aku juga lupa tahun berapa, tapi itu tentang seorang apa kayak pesawat luar angkasa yang bertemu sama satu pesawat asing, dan di pesawat asing ini ada satu humanoid, dan mereka kayak ngajak humanoid ini ke pesawat mereka gitulah, dan muncul. Judul aslinya malah pakai bahasa Latin ini. Apa? Oh, Humanoid Nah, Woman. itu judul. Siapa sutradaranya? Richard Viktorov, nggak terkenal saudara. Oke. Iya, Oke. kalau suka fiksi ilmiah Rusia, film-film Rusia tahun 70-80-an menarik kok. Sama kayak sastra fiksi ilmiah Rusia juga menarik. Kalau suka sastra Oke. fiksi. Di periode itu juga. Iya, karena itu kan periode orang-orang Soviet lomba-lomba ke bulan sama Amerika. Amerika, ya. Lagi Jadi, zaman-zaman iya. perang dingin. Iya, Oke. jadi karya seninya juga dukung ke bulan semua gitu. Kan banyak tentang petualangan luar angkasa gitu. Iya. Pertarungan antara Sputnik dan Apollo. Iya. Rio, kita Tapi mungkin mesti sudahi. Kita Iya, mesti iya, udah. sudahi bentar lagi. Oke. Kita lanjut ngobrol. Berapa lama lagi di nih? luar Instagramnya. Di luar Paling Instagram 3 lagi ya? menit, 5 menit lagi. Tapi biasanya gue terakhir ini gue nanyain 10 film favorit lo sepanjang masa. Ini gue buat petaan gitu. Setiap orang gue tanyain. Silahkan. Susah sih, harus spontan ya. Iya, spontan. Aku nggak pernah gue kasih mikirin ini soalnya. Aku nggak Nggak pernah apa-apa. mikirin ini. Persona, Persona. Fanny and Alexander, Oke. Closely Watched Train, Oke. Tennya Kiarostami. Tania Kiarostami. Oh ya. Closely Watched. Apa lagi ya? Gua ini kemarin pas di Jerman itu, pas di festival film gitu, gua nonton film yang bikin adalah anak kecil yang main di tent itu. Main apa? Yang main jadi anak-anaknya yang di tent itu. Di tent itu kan ada anak kecil ya, yang Oh iya, berisik. Iya, yang ibunya mulu. Iya, Nah, iya, itu iya. dia bikin. Yang itu kan Iya, anak-anaknya si artis itu kan? Mereka ibu dan anak itu kan? Tapi Udah gede ya? bohongan. Udah gede ya? gede, Oh, bukan udah. beneran. Aku kira beneran. Enggak. Mania Akbari kan, aktrisnya Mania Akbari kan. Udah gede ya? Oh. Anaknya. Udah gede. Iya, itu filmnya cukup eksperimental banget sih. Jadi dia ngomongin ini sih, sebenarnya dia ngomongin tentang pelecehan seksual waktu dia kelar dari syuting tent. Jadi itu kan kayak filmnya lumayan buat dia terkenal kan. Terus dia, ya gitu deh. Ya terus dia merefleksikannya sama kehidupan dia dari mulai tent sampai sekarang gitu. Lumayan sih, oke. Lumayan aja, lumayan. Udah Oke, berapa lanjut. film tuh tadi? Berapa film? Baru 4. Mungkin bisa dimasukin 8,5. Oke, Federico Fellini. 5 ya? Iya. Blow up deh, blow up. Blow Up Antonioni. The Terus? discreet charm of the bourgeois. The discreet charm of the Oke. bourgeois. Luis Buñuel ya, terus Aku suka Playtime. Jacques Tati. Oh, oke. Berapa tuh? Udah berapa tuh? Udah 8. Apalagi ya? Aku masukin Color of Pomegranates tuh. 9 ya? Color of 9. Pomegranates. Filmnya Sergei Parajanov. Oke. Terakhir apa ya? Terakhir karena aku di Prancis. Belum ada sutradara Prancis ya? Belum. Udah ada dong. Udah ada Tati ya. Oh, Berarti udah. Buñuel. Tati dong. Buñuel film Prancis. Iya. Iya. Buñuel, Nggak film. perlu. Aku nggak perlu menghormati negara tempat aku tinggal. Berarti udah 2. Udah cukup lah ya. Satu lagi apa?
apa ya, banyak ini susah kalau mau siapa ya, apa ya. Nggak ada filmnya Tarkovsky, nggak ada filmnya Ozu, nggak ada filmnya Bresson di situ. Oh iya iya. Tapi tinggal satu slot lagi ya. Aku bingung. Masukin ini aja deh, Andrei Rublev. Andrei Rublev, oke. Terima kasih Rio Johan. Ngobrol-ngobrol kan. Ya nanti pokoknya kita harus ketemu pas lo balik ke sini atau pas gue lagi ke sana. Boleh. Sampai kapan sih di Paris? Sampai aku selesai kuliah, dan kalau kuliah selesai juga, kalau masih bisa kerja sini. Kalau nggak bisa ya kerja di Indonesia. Oke, kuliahnya minimal berapa tahun lagi? 1 atau 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun, oke. Berarti lo minimal 2 tahun masih di sana gitu ya? Jangan minimal dong, lebih lama lagi lah. Biar bisa nonton. Biar bisa nonton film di bioskop sana ya? Oke. Oh iya, terima kasih kawan-kawan. Mungkin gue mengakhiri ini di sini. Untuk Rio kita bersambung lagi melalui Japri. Untuk Amarcord edisi 19 besok rencananya sih tamu gue adalah Alexander Matius. Beliau adalah dulunya manajernya Kinoforum. Pakai Kinoforum nggak lo? Tahu, tapi belum pernah ke sana. Terkenal itu kan? Okay. Di mana? Di Jakarta kan? Di Cikini, iya di Jakarta. Dulu dia manajernya Kinoforum, sekarang dia jadi program direkturnya Kinosaurus. Suatu tempat nonton juga di Jakarta di Kemang yang lagi kayaknya happening, sering rame gitu maksudnya. Gitu. Kan ya, tapi lo PSBB kan nggak dibuka ya? Buka nggak PSBB? Enggak lah, semua juga nggak ada yang buka. Kantor kementerian juga pada tutup. Nggak perlu Kinosaurus gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan dari tadi. Makasih juga Rio. Masih selamat menonton dan selamat hari terakhir PSBB di Paris. Oke, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Dah Rio. Dadah.